Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pengenalan layanan AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning di AWS. Nah, sebelum kita masuk ke AWS-nya, kita bahas sedikit dulu mengenai AI dan Machine Learning. Nah, menurut Profesor Andrew Ng dari Carnegie Mellon University, nah, teknologi AI ini adalah satu transformasi besar, seperti listrik yang mentransformasikan hampir semua bidang 100 tahun lalu. Oke, nah AI sebenarnya bukan teknologi baru, sebenarnya udah dimulai dari tahun 50-an di sini, ya. Udah di tahun 50-an, artificial intelligence. Kemudian tahun 80-an mulai muncul machine learning dan mulai hangat lagi di tahun 2010-an dengan deep learning. Jadi sebenarnya konsep awalnya adalah dari tahun 1950-an. Nah, namun alasannya kenapa pada saat itu AI sama machine learning belum terlalu berkembang, salah satunya mungkin adalah kemampuan komputasi atau CPU, GPU, dan sebagainya belum seperti saat ini, dan juga salah satunya adalah dataset yang tersedia belum sebanyak seperti saat ini. Jadi untuk detail historinya bisa dibaca di artikel ini dari mulai tahun 50-an, dimulai dari Turing test sampai ke terakhir tahun 2010-an sampai sekarang 2020. Oke, nah kemudian kalau kita bahas AI, ada istilah lain lagi namanya machine learning dan deep learning. Kalau kita lihat di sini, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Oke, kalau kalau kita lihat di sini ada artificial intelligence, ada machine learning, dan deep learning. Nah, jadi sebenarnya machine learning adalah subset dari artificial intelligence dan deep learning adalah subset dari machine learning. Nah, apa sih itu artificial intelligence? Artificial intelligence disebut adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menyerupai kecerdasan manusia dengan menggunakan logic atau paling simple if then statement, dan di dalam artificial intelligence ini termasuk dalamnya machine learning, termasuk dengan deep learning. Nah, machine learning itu apa sih? Machine learning itu adalah subset dari artificial intelligence yang menggunakan mesin, dalam hal ini komputer, untuk mencari pola atau pattern di dalam data sehingga dapat membangun suatu model. Oke, jadi simpelnya ada istilah lain yang sebut juga machine learning adalah machine learning punya kemampuan untuk belajar dari data dan pattern tanpa diprogram secara eksplisit. Kemudian deep learning. Deep learning ini adalah subset atau bagian dari machine learning yang biasanya menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network yang dengan banyak sekali layer. Oke, yang biasanya digunakan paling banyak di image recognition dan speech, ya. Jadi kenapa pakai multi layer? Jadi kalau pakai multi layer parameternya banyak. Hal ini memungkinkan karena kemajuan komputasi, ya, yang semakin canggih saat ini. Misalkan dari GPU maupun tensor, ya, TPU, Tensor Processing Unit, yang memungkinkan proses learning, machine learning itu bisa berjalan dengan lebih cepat dibandingkan dengan dulu. Oke, nah karena pentingnya artificial intelligence ini, maka tiap negara sebenarnya udah mulai merancang artificial intelligence strategis. Jadi contohnya dimulai dari Kanada, kemudian Jepang, dan terakhir ini di Germany tahun 2018. Indonesia juga udah mulai merancang strategi dari artificial intelligence-nya. Untuk detailnya bisa dibaca di artikel pada link berikut ini. Oke, nah aplikasi artificial intelligence atau machine learning itu di mana sih? Sebenarnya aplikasinya itu banyak, misalkan mulai dari computer vision di sini, mulai dari object detection, image generation, klasifikasi gambar, kemudian natural language processing, misalkan yang paling sering kita lihat misalkan sentiment analysis dari komen di media sosial, misalkan Twitter, kemudian untuk speech, pengenalan speech, kemudian verification, sintesis, dan sebagainya. Nah, untuk aplikasi machine learning ini, nah ini bisa dilihat di link berikut ini, ya. Papers with Code SOTA, State of the Art, ya. Oke. Nah, salah satu contoh paling simpel ini adalah ini, face detection sama face recognition. Jadi contohnya di gambar ini, nah kita perlu kenalin dulu di gambar ini terdeteksi wajah gak, ya. Udah terdeteksi wajah, kemudian bagaimana sih ini wajah siapa? Recognition. Jadi dari gambar ini kita ekstrak dulu, ya. Ekstrak dulu fitur-fiturnya atau ciri-cirinya sehingga bisa dikenalin. Ini adalah
wajah siapa, misalkan wajah artis ya. Oke, nah tren AI di 2019 itu apa sih? Kita lihat yang ada 4 kuadran, ada eksperimen, ada yang threatening, ada yang transitory, ada yang necessary. Nah, necessary itu adalah salah satunya adalah di sini, facial recognition. Kemudian di edge computing atau AI at the edge. Juga medical imaging and diagnostic. Jadi contohnya sekarang COVID. Nah, dari hasil CT scan paru-paru, nah bisa dicek ini eh, berapa persen sih kemungkinan ini terkena COVID. Nah, itu bisa dibantu dengan AI atau machine learning. Kemudian juga salah satunya adalah di predictive maintenance. Misalkan dari mesin kita pasang sensor, dari suhu, getaran, dan sebagainya. Nah, dari pattern-nya itu kita bisa tahu, kita prediksi kapan mesin itu akan breakdown. Sehingga sebelum breakdown kita bisa lakukan maintenance dulu. Jadi maintenance berbasis prediktif di sini. Ya. Oke, nah untuk mensupport AI sama machine learning itu, AWS ini stack-nya itu sangat luas sekali ya. Bahkan menurut Forbes di sini ya, Forbes ini AWS ini adalah leader di cloud AI service ya. Jadi contoh layanan AI di cloud itu contohnya adalah apa? Misalkan di sini AI service ada vision. Jadi ada namanya recognition, untuk speech ada poly sama transcribe, untuk teks ada comprehend, translate, text extract dan sebagainya. Untuk search ada Kendra, chatbot ada Lex, dan sebagainya. Kemudian untuk training machine learning, ada tersedia layanan Amazon SageMaker di sini. Jadi dari ini SageMaker Studio IDE. Kemudian dukungan framework di AWS itu juga sangat banyak, mulai dari yang biasa dipakai misalkan TensorFlow, PyTorch, MX.NET. Kemudian juga mendukung CPU, GPU, dan bahkan mendukung hardware acceleration dengan File Programmer Gate Array atau FPGA. Jadi layanan service dari AWS di sini sangat banyak. Nah, nanti kita akan lihat di AWS konsolnya dari service itu. Oke, sekarang kita coba lihat ke layanan service AWS-nya. Jadi kita udah masuk ke AWS Management Console. Kalau kita lihat di sini, nah di machine learning ini ada banyak sekali service ya. Jadi misalkan Amazon Recognition. Nah, Amazon Recognition ini adalah deep learning based visual analysis service. Jadi contohnya ini ya. Dari satu gambar kalau kita upload dia bisa deteksi ada mobil, ada manusia. Nah, dan berapa persen keyakinannya? Misalkan ini ada gedung. Nah, bisa dideteksi gedung kemungkinan saya yakin 9,91%. Oke. Kemudian misalkan facial analysis. Nah, dari ini contohnya. Oke, di sini harusnya ada 3 wajah ya, dideteksi terdapat 3 wajah. Tiap wajah misalkan bisa prediksinya adalah ini. Saya yakin 99,9% adalah wajah, ekspresinya adalah tersenyum, nampak bahagia, tidak pakai kacamata, dan sebagainya. Jadi requestnya formatnya adalah seperti ini dalam bentuk JSON. Responnya adalah dalam ini ya. Jadi dari sini nampak usianya, prediksinya berapa, apakah tersenyum, pakai kacamata, gendernya apakah pria atau wanita, apakah mulutnya terbuka, emosinya bagaimana, misalkan di sini calm, sad, angry, surprise, dan sebagainya. Kemudian juga ada celebrity recognition ya. Contohnya di sini ya. Ini wajah pendiri Amazon, Jeff Bezos. Nah, ini responnya nampak ya di sini. Oke, jadi bisa juga image moderation ya. Jadi misalkan image ini aman nggak misalkan ya. Jadi contohnya image ini aman nggak view content. Oh, image ini aman sih, tidak butuh moderation. Jadi layanan dari AWS Recognition ini banyak, tapi terutama adalah di image ya sama video ya. Kemudian juga ada Amazon Poly. Amazon Poly itu adalah fungsinya convert dari text to speech ya. Jadi convert text to speech ya. Kemudian juga ada layanan Amazon text extract. Nah, kalau text extract artinya kalau kita ada satu dokumen, nah satu dokumen ini dia bisa ekstrak hasil teksnya ya dari teksnya ini. Kemudian juga ada layanan Amazon Transcribe. Jadi Amazon Transcribe adalah speech to text transcription. Jadi dari satu video atau musik atau podcast misalkan, nah dia bisa translate ke teks ya. Jadi untuk Amazon Transcribe itu saya ada buat satu contoh simple, nanti saya lampirkan di link di deskripsi di bawah ya. Oke, kemudian ada ini Amazon SageMaker yang fungsinya untuk
pelatihan atau training model machine learning. Nah, kemudian untuk belajar reinforcement learning ini ada Amazon Deep Racer ya. Jadi modelnya dalam seperti balapan sih. Jadi kita train mobil kita ini bagaimana supaya bisa di track tertentu tidak keluar dari track dan paling cepat sampai garis finish ya. Kemudian ya ini yang baru ada Amazon Code Guru juga, bagaimana kita memanfaatkan machine learning untuk membantu proses ini, proses analisa code quality. Saat ini hanya masih support Java application ya. Jadi layanan dari AWS ini banyak sekali, masih banyak yang lain. Tadi kita udah lihat yang recognition. Nah, recognition tadi kita pakai AWS Management Console. Sekarang kita coba pakai kita close dulu, ini error. Kita coba pakai SDK. Kita menggunakan Python ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi saya pakai library Boto3, kemudian pakai request supaya bisa ambil gambarnya. Ini linknya, gambarnya. Oke, ini gambarnya. Ada dua wajah di sini. Nanti kita coba lihat apakah dua wajah ini dikenal dan bagaimana sih ekspresinya. Oke, masih loading. Oke, jadi kita pakai library Boto3, pakai layanan recognition, kemudian kita get URL-nya. URL-nya adalah file JPG yang tadi. Kemudian kontennya kita passing ke layanan recognition. Kita panggil fungsinya detect face ya. Jadi image-nya dipassing, kemudian kita ambil semua atributnya. Kemudian kita coba print responnya, hasil analisanya bagaimana. Oke, kita coba run ya. Kita coba run. Oke, kalau kita coba run, nah ini hasilnya yang JSON ini ya. Kita coba lihat dulu detailnya dari JSON ini. Kita copy aja semua. Oke, kita copy semua. Kita lihat lebih apa di sini. Jadi ini kita di JSON editor online, saya paste. Ya, kita nampak di sini ada dua objek, face detailnya ada dua wajah di sini. Nah, nampak semua di sini ya. Misalkan kita lihat emotionnya ada, nah di sini happy berapa persen, confused berapa persen. Nah, detailnya bisa kita lihat. Nah, untuk memudahkan kita hide aja responnya. Oke, kita hide aja responnya. Kita print aja. Kita pakai X aja. Kita pakai umur, usia, prediksi usia, sama emosi aja. Oke, kita save, kita jalankan lagi. Oke, di sini kita jalankan lagi. Oke, nah ini hasilnya. Hasilnya ini ada dua wajah, dia yakin 100% ini. Kemudian ekspresinya ada ini, dia paling yakin ini ekspresinya adalah calm. Ekspresinya ini juga sama. Ekspresinya juga paling yakin ini adalah calm di sini ya. Kemudian usianya prediksinya adalah antara 22 sampai 34 tahun ya. Jadi layanan machine learning di AWS itu sangat banyak sebenarnya ya di sini. Dari SageMaker sampai ke Deep Composer. Nah, kita perlu explore satu persatu sehingga kita bisa menggunakannya dengan lebih gampang ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.